Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kemarin Lebaran ya, penulis jadi lihat ya betapa betapa karismatiknya merek motor Honda di desa-desa gitu ya. Ya di kota juga sih. Kita ngomong Jawa Timur ya. Oh iya, mumpung Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita diterima ya, baik yang bulan kemarin maupun yang tahun kemarin. Nah, eh, satu hal ya yang penulis amati, kalau untuk soal motor, entah mengapa ya, Honda itu selalu jadi pilihan. Ini lihat ada motor baru Honda gitu ya, ada yang dapat Vario nih dari perusahaan, beli motor baru nih Vario ya, motornya motor Vario 125 ya. Kebetulan ada beberapa orang yang punya yang baru. Sebuah pilihan yang ya cukup baik lah daripada beli Vario 160. Walau untuk kenyamanan ya tapi nggak masalah juga sih, karena yang pakai adalah heavyweight, orang yang beratnya 90 ke atas. Kebetulan kalau di lingkungan penulis, relasi penulis cukup banyak yang begitu ya. Kalau untuk penulis sendiri dengan berat badan 85 sama istri ya, itu Honda Vario wah termasuk keras ya. Walau untuk boncengan keras, bahkan dibanding NMAX yang banyak orang ngomong suspensinya keras, padahal yang enggak juga. NMAX ini suspensinya depan empuk, belakang ya amit-amit kalau yang standar. Jadi NMAX ini belakangnya tok yang masalah ya. Suspensi tabung, tapi di dalam tabungnya kayak nggak ono oli ini ya, karena ya, hambatan suspensinya nggak kerasa, malah kayak ngelos. Soalnya kemarin ada yang ngomong bahwa kalau merek ini cirinya kayak gini, merek ini cirinya kayak gini. Kalau dulu penulis yang tahu itu Mio J ya, Mio seangkatan dengan J juga. Penulis coba tes suspensi belakang, wah amit-amit atau sih ya. Amit-amit atau sih, tapi semenjak tahu Vario yang facelift 150, wah wis Vario 150 itu yang masuk keras. Kalau merek Suzuki tergantung tergantung tipe ya, ada yang keras, ada yang empuk, tergantung tipe. Kalau yang Matic kelas angkatan address, angkatan spin itu empuk banget itu. Kalau yang Next 2 ya sayangnya turun ya. Soal kenyamanan, ya kebetulan lewat jalan kayak gini, ini motor penulis dipakai di jalan kayak gini nih, nyaman ya. Walau goncangannya kelihatan gonjang gancing ya, nyaman loh ini. Enggak cuma dari busa yang tebal saja ya, yang ya cukupan tebalnya, tapi juga karena suspensinya walau disetel bisa nggak mentok untuk boncengan bertiga sama anak, tetap terasa empuk ya. Jadi walau sudah disetel cocok boncengan 3 sama anak, merek DBS kan ya, pernya terlalu empuk, pakai dumper 2 lagi, dumpernya sudah 2 ya.
itu masih lebih empuk dari bawaan. Belum lagi karena hambatan suspensinya bekerja dengan baik. Jadi apa jenenge ngomongnya shock breakernya itu loh. Fungsi dalam artian menghambatnya nggak kurang ya. Jadi karena hambatannya cukup, ketika setelah lewat jalan nggak rata, kemudian ada jalan nggak rata lagi, itu sudah siap gitu loh, suspensinya sudah balik gerakan asal. Sementara itu kalau yang bawaan itu masih ngayun ya. Maaf ya, uji top speed ini kayaknya masih belum betul-betul maksimal ya performanya, tapi bisa 102 wis ya, cukupan lah. Suspensi itu kan gerakannya naik turun, terus harus sudah nggak gerak lagi, sudah nggak ngayun naik turun lagi ketika ada gonjangan berikutnya. Artinya hambatan suspensinya harus cukup baik. Nah ini suspensi JPS yang penulis pakai tipe 744 itu hambatan suspensinya sudah cukup baik ya, bekerja normal, sehingga kecepatan gini rasanya empuk, walau kelihatannya kayak liar gitu ya, tapi empuk kok ini rasanya dibanding dengan bawaan. Waduh, di jalan kayak gini pakai bawaan nggak berani jalan lebih dari 60, pinggang ya yang kena, pinggang yang sakit. Apalagi penulis sudah ganjal stoppernya ya, jadi semua motor penulis sudah diganjal stoppernya, mulai dari ya Beat, Next 2, terus ya ini NMAX juga. Mekanismenya beda-beda, tapi semuanya pakai stopper dan semuanya sudah nulis ganjal. Orang beli motor Honda juga nggak cuma ketika beli motor baru ya. Harga jual bekas motor Honda itu mahal karena memang banyak orang yang masih cari motor Honda. Ya walau orang juga pilih-pilih. Jadi orang yang pengalaman ya biasanya tahu, oh yang Honda tipe ini perusahaan, oh Honda tipe ini langgeng gitu ya. Tapi ya nggak berarti juga kalau Honda harga pasti sangat mahal lah ya, pasti ada limitasi harga juga, karena ya dikasih tahu harganya Supra Fit bekas itu 3 atau 3,5 juta gitu, Supra Fit yang belum X ya. Jadi ya orang itu selalu tetap ya masih menganggap motor Honda itu layak dimiliki, nggak peduli apa jenenge ya, ada apa jenenge cacat-cacat, ada penyakit-penyakit gitu. Nah, kalau misalnya tahu ya kayak yang PCX 160, Vario 160 ternyata banyak masalah, mereka rela berkorban gitu. Oh yang tipe ini terlalu apa jenenge ya, terlalu bermasalah, oh nggak bisa gini, nggak bisa gini, ya wis tipe lain. Dan untuk sementara masih ada alternatifnya. Jadi walau memang ada yang beli motor Honda karena model, ada juga yang karena setia merek. Nah yang setia merek ini ya tetap pilih-pilih ya.
Kalau sekarang kayaknya orang itu lebih pilih Vario 125, Scoopy gitu ya. Yang ya entah sayangnya kayaknya Honda bisa dibilang kurang model. Kalau untuk motor lagi, sepertinya orang lebih pilih beli Honda CB 150X. Ya CB 150X sendiri ya merupakan jawaban ya, emang konsumen Indonesia itu haus dengan model adventure yang ya Honda tahu bisa ya termasuk lambat sih, tapi wis akhirnya mengeluarkan model adventure juga. Karena selain dari Honda nggak ada yang mengeluarkan versi adventure, padahal sudah jelas ya, sudah jelas banyak ciri-ciri orang Indonesia suka model adventure. Kalau kita lihat motor-motor itu banyak kok yang dimodif jadi adventure, bahkan motor metiknya pun dirubah jadi adventure, nggak cuma yang motor lagi. Nah, pasar adventure masih ada ya untuk Indonesia, masih banyak juga konsumennya. Cuma yang versi motor metiknya menurut penulis masih belum ada perwakilan adventure. Kayak apa jenenge Yamaha X-Ride, wah sayangnya itu sudah bukan adventure lagi ya. Beda dengan X-Ride yang versi pertama. Yang X-Ride versi sekarang itu menurut penulis nggak ada gaya adventure-nya sama sekali. Honda ADV ya boleh dibilang adventure, tapi belum full kali ya. Jadi motor adventure itu kan apa ya, windshieldnya tinggi, terus apa ya stangnya tinggi, apa jenenge, kalau ground clearance X-Ride ADV sudah termasuk belum ya, entahlah. Kalau ADV itu bannya sudah, windshieldnya tapi terlalu kekecilan. Model ya model ADV-nya motor lagi, nah itu. Jadi masih dalam taraf gayanya ya, bukan yang betul-betul di ADV kan ya. Balik lagi ya ke soal orang suka Honda. Honda itu ya bisa dibilang besar karena dulu memang kualitasnya baik, dulu memang bandel, dulu memang apa jenenge ya, wes betul-betul sip lah. Walau kemudian banyak yang berubah, sekarang kualitas sudah nggak sebaik dulu, ya sebenarnya nggak kualitasnya nggak sebaik dulu, tapi tetap image-nya itu nempel. Jadi walau sudah berubah, orang masih punya anggapan, oh kalau Honda itu pasti bagus. Sudah kadung terkenal, sudah kadung image-nya melekat ya. Ya tentu nggak semua orang begitu. Banyak orang juga yang melek, sadar, membandingkan. Tapi harus diakui bahwa ada juga orang yang membabi buta. Orang yang istilahnya diomongin orang tuanya, diomongin kakek neneknya. Oh Honda itu sip, paling sip, motor paling enak, paling paling murah perawatannya, padahal kenyataannya berbeda gitu ya. Tetap dianggap terbaik. Tapi ya Honda sendiri rasanya ya perlu ya waspada lah ya, karena nggak sedikit orang-orang yang ganti merek karena kapok oleh Honda. Jadi ketika memiliki motor Honda, oh no, penyakitnya motor itu wis lah,
Kalau sudah kapok kayak gitu, anak-anaknya juga diajari ojo beli motor Honda. Jadi sebenarnya Honda itu kalau dari sisi keuntungan sudah bisa dapat yang terbaik, walau mungkin banyak uangnya yang habis karena apa jenenge, mereka pakai sistem informasi, sistem apa jenenge, stocking, sistem komputerisasi yang paling canggih, yang paling hebat dari semua pabrikan. Tapi bila tidak disertai dengan produk yang langgeng, produk yang reliable, lama-lama nama Honda juga akan jatuh, ya. Karena tentu yang rasional juga akan ngasih masukan ya ke yang irasional itu tadi. Motor Honda juga ya bakal ngasih penerangan gitu ya. Karena orang berpikir Honda itu apa sih? Merek yang harganya mahal, dijual lagi mahal, nggak rewel, enak gitu ya. Tapi kalau kenyataan berbeda seperti itu, orang ya yang irasional pun akhirnya kan patut balik juga. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.